Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Qala al-imam al-Bukhari, babu idza lam yutimmas sujud. Bab apabila seseorang tidak menyempurnakan sujud, apa hukumnya? Apakah salatnya batal? Maka jawabannya na'am, salatnya batal. Kenapa? Karena tidak sempurna dalam mengerjakan rukun. Bukankah sujud bagian dari rukun-rukun salat? Bagaimana bentuk tidak sempurnanya? Mungkin hanya menyentuhkan dahi saja semata, enggak nyentuh apa? Hidungnya, enggak nyentuh bagian apa? Bagian yang seharusnya disentuhkan ke lantai. Akhbarana As-Saltu ibnu Muhammadin akhbarana Mahdiyun an Wasilin an Abi Wa'ilin an Hudzaifata ibnul Yaman. Ra'a rajulan la yutimma ruku'ahu wala sujudahu. Bahwa sahabiyun jalil Hudzaifah melihat seseorang salat yang dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Falamma qada salatahu, takala si pemuda ini selesai salatnya, qala lahu Hudzaifah. Hudzaifah berkata kepadanya, ma shallaita, engkau belum salat. Kenapa? Karena ruku dan sujudmu tidak sempurna. Yang dia harus lakukan adalah mengulangi salat yang dia lakukan. Wa ahsibuhu, dan aku menyangka, ini tabi'in, ucapan tabi'in Abu Wa'il, qala law mutta ala ghairi sunnati Muhammadin, seandainya engkau mati terus salatmu seperti ini keadaannya, maka engkau mati di atas sunnah selain sunnah Rasulullah. Bukan jalannya atau petunjuknya Rasulullah. Bukankah Rasulullah telah menyebutkan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa salat itu haruslah sesuai dengan tuntunan, pengajaran, praktek dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dalam Al-Qur'an Allah tidak menjelaskan tata caranya. Tidak dijelaskan bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana berdirinya. Yang ada hanya sallu kamar aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimunas shalah wa yutunaz zakah. Farka'u ma'ar raki'in, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Babu yubdi dobogoihi wa yujafi fis sujudi. Bab salat yubdi dobogoihi, yaitu memperlihatkan atau menampakkan ketiaknya dan merenggangkan lengannya di saat dia sujud. Ini merupakan sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah fi sholat, di dalam sholat. Karena sholat itu terdiri dari 4 rangkaian. Pertama syartus sholat, kedua ruknus sholat, yang ketiga wajibatus sholat, yang keempat sunanus sholat, sunnah-sunnah sholat. Sehingga kita harus membedakan mana sunnah, mana wajib, mana rukun, mana syarat. Nah, memperlihatkan ketiak dengan dengan cara merenggangkan lengan tatkala sujud, ini merupakan sunnah bagi makmum yang sholat sendiri atau munfarid dan imam. Adapun makmum yang ada temannya di sampingnya, ini enggak disunahkan karena mengganggu. Apalagi kalau bawa ketek kan, ini lebih lebih menyakitkan.
yata'adza kama yata'adza al malaikah. Anak Adam tersakiti sebagaimana malaikat tersakiti. Akhbarana Yahya bin Bukairin haddatsana Bakru ibnu Mudar an Ja'far ibn Rabi'ah an Nabi Hurmuza an Abdullah bin Malik bin Buhainah anna nabiyya kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayadu ibtaihi. Kata Malik bin Buhainah adalah Nabi SAW apabila dia sholat, farroja baina yadaihi, dia merenggangkan kedua lengannya hingga kelihatan bayadu ibtaihi, putihnya kedua ketiaknya. Kita lihat sekarang istri meskipun seputih apapun istri kita pasti ketiaknya hitam kan? Ya pasti apa ketiaknya hitam. Tapi Rasulullah ini ketiaknya saja sudah putih, apalagi kulit-kulit yang lain yang nampak. Nah, ini hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bolehnya sholat seperti ini, yaitu merenggangkan kedua lengan, karena ini adalah sunnah Rasulullah. Babu fadli istiqbalil qibla yastakbilu bi atrafi rijlaihi. Bab keutamaan menghadap kiblat dengan menghadapkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Kita tahu bersama Pak bahwa rukun salat syartus salat ada 5 syarat salat. Yang pertama apa Pak Joko? Syarat salat mandi junub. Ya. Yang pertama adalah at-taharatu minal hadas, bersuci dari hadas. Yang kedua adalah at-taharatu minan najis, bersuci dari najis. Apa bedanya hadas dengan najis, apa Darto? Apa bedanya hadas dengan najis? Harus dibersihkan. Berarti dia zat tertentu ya. Yang lain apa lebih? Apa? Wajib mandi ya. Hadas besar berarti. Hadas besar wajib mandi. Kalau najis enggak wajib mandi. Wajib dicuci. Iya, enggak perlu dimandikan. Jadi hadas itu adalah mayamna'u min sihhatis shalah, apa yang menghalangi sahnya salat. Itu namanya hadas. Apakah yang hissi ataukah maknawi? Apakah yang bisa dilihat, diraba, ataukah yang secara maknawi semata? Contoh, kentut. Kentut ini kan maknawi ya. Dalam artian enggak kelihatan di badan orang. Dia murtad mungkin, ini juga secara maknawi. Adapun yang hissi seperti dia kencing, BAB. Nah, nanti kencing, air kencingnya itu najas. Zat BAB-nya itu najas atau najis. Jadi taharatu minan najas, baik itu dari badan, dari tempat sujud atau dari pakaian. Paham Pak? Bedanya lagi kalau nanti kita berhadas di saat sholat, maka sholat kita batal. Tapi kalau kita terkena najis di saat sholat, maka sholat kita dilanjut, nggak usah dibatalkan. Contoh, kita sholat nih, betulan anaknya Pak Heri kencing gitu, terus kemana-mana, nyentuhin makmum, cucunya Pak Heri. Maka si makmum nggak batal sholatnya. Meskipun tempat sujudnya atau apa gitu terkena air kencing. Paham? Karena itu bukanlah naqidul wudu, pembatal wudu. Nah, itu perbedaan antara najis dengan hadas.
Kalau hadas harus disucikan dengan air atau badal penggantinya. Paham? Tapi kalau najis boleh dibersihkan, disucikan dengan air atau selain air. Mungkin itu oli, mungkin itu pertalite, ya bisa dihilangkan. Paham? Yang penting zatnya sudah hilang. Walaupun nanti masih ada asar-asarnya, ini ma'fun. Itu syarat, dua syarat tadi. Apa? At-taharatu minal hadas, kemudian at-taharatu minan najis. Yang ketiga adalah satrul aurah, menutup aurat. Ini sudah berlalu pembahasannya. Yang keempat adalah istiqbalul kiblah. Sana Salim, di luar sana. Makan rambutan. Yang keempat adalah menghadap kiblat. Ini adalah syarat. Nah, hanya saja menghadap kiblat ini ada dua keadaan, di mana seorang dituntut langsung menghadap Ainul Ka'bah, langsung menghadap tembok Ka'bah, kalau dia berada di sekitaran Ka'bah, ya, berada di sekitaran Ka'bah. Nah, kalau orang yang di luar Mekah gitu, di Indonesia sini, maka menggunakan arah kiblat. Nah, sementara Rasulullah sudah membuat rambu-rambu bahwa ma bainal masyriqi wal maghribi kiblah. Ini di Madinah, Pak, ya. Karena Madinah itu arah kiblat itu selatan. Apa yang ada di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Kalau kita di Indonesia ini, apa yang ada di antara selatan dan utara kan? Nah, apa yang ada di antara ini? Selatan, utara, timur, barat. Maka arah kiblat kita adalah ini, apa yang di antara utara dan selatan. Ustaz, ini enggak pas di masjid karpet masjidnya digeser-geser dikit karena ini teknologinya sudah canggih, sudah bisa lihat langsung ini. Maka enggak perlu digeser-geser kiblat, apalagi keramik gitu. Cukup ada di antara dua arah tadi. Karena ini ketentuan dari Rasulullah. Apa yang di antara dua arah, itulah kiblat. Karena kita jauh dari Ainul Ka'bah. Nah, ini adalah syarat. Tapi syarat ini bisa gugur kalau sekiranya keadaannya tidak memungkinkan. Mungkin dia lemah, nggak bisa menghadap kiblat karena di penjara mungkin, atau karena terikat di pohon dan itu bukan di arah kiblat, terikat gitu. Maka kondisi seperti ini dia nggak bisa mengarahkan dirinya ke kiblat. Dia sholat sesuai dengan keadaannya dia. Atau orang yang sedang naik kendaraan, apakah itu kapal, pesawat, mobil, kereta api, maka dia sholat kemana arah kendaraan tersebut. Tidak perlu dia cari-cari kiblat dulu, enggak. Dia mengarah ke sana. Karena ini adalah pengecualian. Apa? Oh, yang kelima ya. Yang kelima nanti ada pembahasannya, yaitu dukhulul waqti. Masuknya waktu salat. Ya, ada pembahasannya nanti. Dukhulul waqti salat. Nah, ini juga merupakan syartus salah. Dia al-asya'u al-kharijiyah anis shalah, yaitu hal-hal yang bukan bagian dari rentetan perbuatan salat. Namanya apa, Pak? Syarat. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Amru ibnu Abbasin qala haddatsana Ibnul Mahdi qala haddatsana Mansur ibnu Sa'din an Maimunin ibnu Siyahin an Anasi ibni Malikin qala Rasulullah man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalikal muslim alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulih
fala tuhfirullaha fi dhimmatihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang salat sesuai dengan tata cara salat kami dan menghadap kiblat kami, makan sembelihan kami, maka dia itu adalah seorang muslim. Jadi syarat seorang muslim, dia harus salat dan salatnya itu menghadap kiblat. Bukan salat kemana arah sembarangan gitu. Nah, ini bukan seorang muslim, ini seorang Syiah yang dia salat ke berbagai penjuru arah. Maka jika dia sudah dihukumi seorang muslim, maka zimmatullah wa zimmatur rasul, jaminan Allah dan jaminan Rasul agar tidak diambil hartanya, tidak ditumpahkan darahnya, harus dia pegang kuat-kuat. Hak-hak seorang muslim haruslah dia jalankan. Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Nu'aimun qala haddatsana Ibnul Mubarak ay Abdullah Ibnul Mubarak an Humaydi at-Tawili an Anasi ibni Malik. Qala Rasulullah umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qaluha wa sallu salatana wastaqbalu qiblatana wa dhabahu dhabihatana faqad harumat alaina dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuha 'ala Allah. Kata Rasulullah, aku diperintahkan, siapa yang memerintahkan di sini? Allah. Untuk memerangi orang-orang yang belum mengucapkan syahadat, ai non muslim. Tapi hadis ini nanti dikecualikan bagi mereka non muslim yang tidak mau mengucapkan la ilaha illallah tapi mau membayar jizyah. Ini tidak diperangin. Paham? Apa itu jizyah? Setiap per kepala membayar 1 dinar per tahun. Contoh Indonesia menjadi negara kaum muslimin yang dipimpin oleh Khalifah Pak Jokowi, kan? Maka orang-orang yang bekerja di sini dari Eropa sana, dari Amerika sana, mereka tidak dipungut lagi pajak, tapi bayar jizyah. An yadin wahum shagirun, membayar jizyah setiap tahunnya. Kenapa? Karena mereka nggak mau masuk Islam. Fa idza qaluha, apabila mereka mengucapkan la ilaha illallah wa sallu salatana, karena ini adalah konsekuensi. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, ada lagi kewajiban berikutnya, yaitu menegakkan salat. Dan salatnya harus menghadap kiblat. Menyembelih sembelihan yang disyariatkan, faqad harumat alaina dima'ahum, maka sungguh darah mereka, harta mereka haram atas kami untuk menumpahkan dan mengambil hartanya, kecuali hak di sini kembali kemana ini? Islam itu illa bihaqqihi. Kembali kepada jumlah, ya, jumlah sebelumnya. Apa kira-kira hak Islam dalam hal harta dan darah? Kalau darah adalah kisos, di mana kalau ada seorang membunuh orang lain yang itu dengan alat yang biasa dipakai membunuh plus sengaja membunuh, barulah nanti ditegakkan kisos. Tapi kalau sekiranya dia membunuh dengan baulin 88 gitu, dia ambil, dia pukul kepalanya si preman tadi ini, mati di tempat, orang ini nggak dikisos. Kenapa? Karena dia membunuh dengan alat yang tidak biasa dipakai membunuh. Atau dia lagi belajar main panah gitu, ada orang lewat, kena kepalanya, mati di tempat.
maka orang ini juga tidak dikisos. Kenapa? Karena dia nggak sengaja. Nggak sengaja. Itu pun kalau pihak keluarga mau orang itu dikisos. Pihak keluarga yang dibunuh. Karena nanti ada pilihan bagi pihak keluarga, mau dikisos, mau dibayar diat, atau mau dimaafkan. Paham? Mau dimaafkan saja. Kalau ada keluarga yang enggak apa-apa, saya maafkan aja. Ini maka dia sudah enggak dikisos. Karena ini adalah hak ahli al-maktul yang terbunuh. Kemudian hak Islam dalam hal harta apa? Zakat. Zakat itu pun kalau memenuhi nisab dan haul. Nisabnya 20 miskol atau 4,25 kali 20 sama dengan 85 gram kali harga emas 24 karat. Kalau sudah mencapai, barulah ada kewajiban zakat, itu pun kalau berlalu 1 tahun Hijriah, belum dikeluarkan kebutuhan, sudah dikeluarkan kebutuhan hidupnya. Ini hak Islam, baru dikeluarkan 2,5%. Beda dengan kelompok sesat seperti Al-Zaitun itu 10% tanpa memandang jamaahnya itu penghasilannya berapa, kebutuhannya berapa. Contoh gini, gajinya 3 juta. 3 juta sesuai dengan UMR Balikpapan. Kebutuhan bayar kontrakan, listrik, air, sekolah, biaya kehidupan istri. Pokoknya dia dapat terima gaji harus keluar 300.000, 10%. Itu harus dikirim ke Indramayu atau ke Kediri. Nah, jadi mereka mewajibkan bagi jamaah sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk wala, menolong pemimpin, sebagai bentuk kesetiaan terhadap baiat yang mereka sudah berbaiat terhadap pemimpin-pemimpin palsu yang ada. Nah, kalau mereka menerapkan seperti itu, maka uang yang mereka pungut itu adalah uang yang zalim, yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa ratus miliar ya terkirim ke Indramayu dan Kediri itu semua harus dipertanggungjawabkan. Setiap bulannya itu miliaran. Meskipun jamaahnya ikhlas mentransfer, mengirim gitu, memberikan, tapi ini adalah syariat yang Allah tidak syariatkan. Ketentuan yang mereka buat yang itu tidak ada syariatnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Abi Maryam akhbarana Yahya bin Ayyub haddatsana Humaidun haddatsana anin Nabi bidzalik. Wa qala Ali ibnu Abdullah haddatsana Khalid ibnu al-Haris qala haddatsana Humaidun qala sa'ala Maimunu ibnu Siyahin Anas bin Malik. Seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, "Ya Aba Hamzah," ini kunyanya Anas bin Malik, "ma yuharrimu damal abdi wa malahu?" Apa yang menyebabkan darah seorang hamba dan harta seorang hamba diharamkan untuk diambil dan ditumpahkan? Lantas kata Anas bin Malik, "Man syahida an la ilaha illallah wastaqbala qiblatana wa shalla salatana wa akala dhabihatana fahuwal muslim lahu malil muslim wa alaihi ma alal muslim." Ini sama dengan sebelumnya. Babu kiblati ahlil Madinah wa ahli Syami wal Masyriq. Nah, penulis Imam Bukhari akan menyebutkan arah kiblat ahlul Madinah dan waro'ahu, dan yang ada di belakangnya. Jadi di belakang Madinah itu Syam sama Masyriq, Maroko, daerah ke sana.
Jadi semua mereka mengarah ke Madinah, Madinah mengarah ke Ka'bah. Laisa fil masyriqi wala fil maghribi qiblatun. Tidak ada di timur dan tidak ada di barat kiblat. Apa maksudnya ini? Ini bagi penduduk Madinah. Karena penduduk Madinah kiblatnya arah selatan. Liqaulin Nabi, berdasarkan sabda Nabi, la tastakbilul kiblata bigoitin au baulin. Janganlah kalian menghadap kiblat ketika BAB atau kencing. Walakin syarriku au ghoribu, akan tetapi arah ke timurlah atau arah ke baratlah. Maka mafhumnya, pemahaman kebalikan dari hadis ini, bahwa arah kiblat untuk sholat itu selatan itu ke Ka'bah, utara ke Baitul Maqdis. Karena Rasulullah sempat mengalami dua kiblat ya. Pertama kiblatnya ke Baitul Maqdis, kemudian setelah itu diarahkan ke Ka'bah di saat Rasulullah sholat subuh di Masjid Kiblataini. Masjid Kiblataini, di mana di situ sholat di dua arah kiblat di waktu sholat subuh. Rakaat yang pertama ke Baitul Maqdis, rakaat yang kedua ke Ka'bah. Haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Atha bin Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub Al-Ansari As-Sikhtiyani anna nabiyya qala idza ataitumul ghaid fala tastakbilul qiblata wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharibu. Nanti para ulama berselisih tentang ini, tentang mengarah kiblat atau membelakangi kiblat di saat BAB atau BAK. Karena nanti ada hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan bahwa suatu hari Abdullah bin Umar ini manjat di rumah Maimunah. Lalu dia melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buang hajat membelakangi Ka'bah. Berarti menghadap mana ini? Menghadap Baitul Maqdis. Nah, sementara di ucapan Rasulullah la tastakbilul qibla wa la tastadbiruha. Jangan menghadap dan jangan membelakangin. Kok perbuatan Nabi seperti ini? Lain ucapannya, lain perbuatannya? Kayaknya pelimplang ya. Enggak. Karena Rasulullah ini berada di ruangan, di bina, ruangan yang tertutup. Sehingga larangan ini dibawa ke sohrok, ke tanah lapang yang tidak ada penghalang. Maka diterapkan hadis ini, tidak boleh menghadap dan membelakangi. Nah, kalau sekiranya di dalam ruangan masih dibolehkan membelakangi kiblat, yaitu menghadap apa? Baitul Maqdis. Ini kalau mau menggabungkan antara hadis Abi Ayyub dengan hadis Abdullah bin Umar. Tapi kalau mau memutlakkan dalam artian pokoknya di dalam ruangan mau menghadap kiblat atau membelakangi kiblat boleh. Nah, ini kalau memutlakkan. Paham? Kenapa? Karena hadis Abu Ayyub ini diarahkan ke Sohro, dibawa ke tanah lapang yang itu tidak ada hail pembatas antara dia dengan kiblat. Paham Pak maksudnya dah? Tapi praktek Abu Ayyub nanti beda dengan praktek Rasulullah. Kata Abu Ayyub, faqadimna Syamah. Dulu kami pernah ke Syam. Apakah ini di saat hijrah pertama ataukah hijrah kedua? Fawajadona marahidha buniyat nahwal qiblah. Dalam riwayat yang lain nahwal qiblah. Lalu kami dapati WC-WC di sana itu menghadapnya ke kiblat.
fananharifu anha, dalam riwayat yang fananharifu anha wa nastaghfirullah. Kami berpaling dan kami beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Ayyub menafsirkan hadis Rasulullah di atas bahwa di ruangan pun tetap dipraktekkan. Di ruangan tertutup pun tetap dipraktekkan hal ini. Tidak hanya di sohro saja, di ruangan tertutup juga demikian. Berarti ini apa Pak? Mutlak larangannya. Tidak terikat tempat. Mutlak. Di dalam ruangan atau di luar ruangan. Wa an Zuhri an Atha qala sami'tu Aba Ayyuba anin Nabi mislahu. Babu qaulillahi ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahima. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Maqam dalam ilmu nahwu, dalam ilmu sharaf namanya masdar atau masdar makan. Isim makan. Isim yang menunjukkan tempat, tempat berdiri. Maqam. Dipinjam ke bahasa Indonesia jadinya kuburan kan? Makam. Jadinya apa? Jadinya kuburan. Maqam makam. Jadi tempat berdirinya Ibrahim sehingga ada bekas injakan kakinya. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala ini, sebelum Allah perintahkan turunkan ayat ini merupakan ide cemerlang dari dari Umar bin Khattab. Ada 3, sudah pernah kita sebutkan ini, ada 3 di mana ucapan Umar bin Khattab itu sesuai dengan wahyu. Di antaranya ini yang kedua tentang hijab. Ayat tentang hijab ini adalah usulan Umar bin Khattab kepada Rasulullah. Akhirnya turunlah ayat hijab. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Haddatsana Al-Humaydi qala haddatsana Sufyan As-Tsauri qala haddatsana Amr bin Dinarin qala sa'alna Ibnu Umar an rajulin tafa bil baiti lil umrah. Kata Amr bin Dinar, kami bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seseorang yang tawaf di Ka'bah untuk umroh. Walam yatuf baina Safa wal Marwah. Sementara pemuda itu tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Dia hanya hanya tawaf saja. Ayati imratuhu, apakah boleh dia mendatangi istrinya? Ini pertanyaannya Pak. Apakah dia boleh menjima istrinya? Karena rentetan rentetan perbuatan umroh itu, yang pertama apa Pak Jusman? Ihram dari mikot. Kemudian setelah itu tawaf kudum atau tawaf umroh. Kemudian yang ketiga, sholat di belakang makom Ibrahim. Kemudian setelah itu minum air zam-zam. Gak perlu turun lagi, cukup di atas ada keran gitu. Kayak pernah kesana aja ya. Kemudian setelah itu datang lagi ke Hajar Aswad kalau memungkinkan untuk menciumnya. Barulah ke Safa dan Marwah 7 kali. Kemudian setelah itu ke Mahlak, tempat potong rambut. Mau dikoser atau dihalak terserah. Mau dipendekkan saja atau mau digundul, itu bagi si mu'tamir, orang yang umroh. 6 selesai. Itu perbuatan umroh. Tinggal jalan-jalannya.
Seharusnya langsung terbang ke Indonesia kan? Karena sibuk. Nah, di sini tabi'in bertanya kepada Anas. Dia belum selesai, pemuda ini belum selesai melakukan rentetan umrohnya. Apakah dia boleh mendatangi istrinya atau berhubungan dengan istrinya? Faqala qadiman nabiyyu fatafa bil baiti sab'an wa shalla khalfa maqam Ibrahim raka'ataini wa tafa baina Safa wal Marwah wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Anas bin Malik enggak menjawab boleh haram halal, enggak menjawab dengan itu. Dia menjawab dengan menyampaikan perbuatan Rasulullah. Apa kata Anas bin Malik? Bahwa Nabi tak kala sampai di Ka'bah. Lalu apa yang dia lakukan? Tawaf 7 kali putaran. Kemudian sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat, sholat sunnah. Setelah itu sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, ini yang dilakukan. Menunjukkan tidak boleh seseorang itu menjima istrinya sebelum dia tahallul. Kenapa demikian? Karena menjima istri ini adalah salah satu pembatal yang menyebabkan rusaknya umrohnya atau hajinya. Dia harus mengulang kalau dia menjima sebelum sa'i. Wa qad kana lakum uswatun hasanah, sungguh ada suri toladan yang baik pada diri Rasulullah untuk kalian. Jangan melakukan seperti yang engkau tanyakan. Karena biasanya orang bertanya itu Pak dengan memberikan contoh orang lain, ternyata dirinya yang mau melakukannya kan? Orang lain yang dibawa-bawa. Wasalna Jabir bin Abdullah, lalu seorang tabi'in lagi bertanya kepada sahabat Jabir bin Abdullah, faqala la yaqrabannaha hatta yatufa bainas Safa wal Marwah. Janganlah kalian mendekati istri hingga kalian tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Saifin yakni ibnu Sulaiman qala sami'tu Mujahid qala uti Ibnu Umar faqila lahu hadza Rasulullah dakhala al-Ka'bah. Jadi Abdullah bin Umar menceritakan bahwa Rasulullah tak kala masuk ke dalam Ka'bah. Fa aqbaltu wan nabiyah qad kharaja, lalu aku mendapati Nabi sudah keluar duluan. Wa ajidu Bilalan qa'iman bainal babaini, lalu aku dapati Bilal berdiri di antara dua sisi ya, bukan di situ dua pintu apa yang dimaksud ya? Karena pintu Ka'bah itu hanya satu. Dulu Rasulullah pernah ingin membuat 2 pintu, tapi ini menyelisih perbuatan orang-orang musyrik, sehingga takut nanti ada kekacauan. Pintu keluar dan pintu masuk. Fasa'altu Bilalan fakultu asallan nabiyyu fil Ka'bah. Apakah Nabi sallallahu pintu apa di situ maksudnya? Dua question pintu ya. Sementara Pak Jusman ada 2 pintu kayak di Ka'bah itu? 1 ya? 2 daun. Sini tulisannya baba ini. 2 daun pintu ya. Fakultu asallan nabiyyu fil Ka'bah. Apakah Nabi salat di dalam Ka'bah? Kata Bilal, na'am, salat di dalam Ka'bah. Raka'ataini baina sariyataini lataini an yasari idza dakhalta. Tsumma kharaja fa shalla wajhil Ka'bah raka'ataini. Dan jadi Rasulullah salat di dalam Ka'bah sebagaimana yang diceritakan oleh Bilal ini. Nah, demikian ada yang ditanyakan, Pak?
Insyaallah masih lanjut lagi tentang permasalahan al-qiblah. Seorang itu ketika sholat seperti di rumah itu di kebunnya itu salah kiblat gitu, ataukah kita memalingkan dia secara salah kiblat tapi menceng-menceng dikit gitu kan? kesaksanakan atau orang bertamu tapi kiblat arah Apa? Oh, salah arah. Iya. Maka dikasih tahu aja arah kiblatnya terbalik. Karena ini kebutuhan kan, kebutuhan untuk dia ini. Nanti tinggal dia putar badannya. Atau kalau sekiranya dia nggak kaget nanti ketika antum putar badannya, kan biasanya kaget kan sehingga ada reaksi ya. Antum pakai suara aja, pakai omongan. Arah kiblatnya terbalik, itu antum membelakangi kiblat. Kalau dia masih ngeyel, nanti sholatnya nggak sah karena sudah dampai ilmu kepadanya. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.